Oke, udah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tambah di sini importnya. Import Java titik SQL titik connection di koma. Oke, importnya ada 3, Java titik SQL titik SQL exception. Nah, selanjutnya di sini baru kita buat sebuah variabel statik koneksi. Ini public connection get koneksi database. Oke, udah selesai sampai di situ. Di sini kita butuh yang namanya connect melalui MySQL ya. Nah, kalau kita connect melalui MySQL, kita butuh yang namanya MySQL data source. Ya. MySQL data source. Oke. Nah, MySQL data source itu adalah di bawah library com yang kemarin. Nah, di sini perlu kita tambahkan library-nya. Nah, di sini kita tambahkan ada com titik mysql titik jdbc titik jdbc2, selanjutnya titik opsional titik mysql data source. Ini adalah library yang digunakan untuk akses database-nya. Oke. Nah, itu yang diingat ya, langkah-langkahnya. Karena besok kita udah mau ujian, langkah-langkah ini saudara ingat. Oke. Kalau ini udah selesai, ini namanya koneksi data source. Data source ini adalah alamat dari database-nya. Nama database-nya apa, usernya apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi static connection. Nah, di sini kita buat dulu variabel MySQL data source, misalnya namanya DB. Sama dengan new data MySQL data source titik koma. Nah, di sini DB ini kita set nama database-nya itu apa? Set database name. Misalnya database-nya misalnya mini market ya, namanya mini market. db titik set usernya adalah root. db titik set password, passwordnya 0 kosong itu ya. Selanjutnya baru kita try
ambil koneksi sama dengan db titik get connection. Sini ada cat SQL exception titik print start trash. Selanjutnya di sini return koneksi. Oke, nah itu yang akan saudara ingat, koneksi itu. Kita lanjutkan, kita pergi ke program insert dulu, insert. Nah, klik insert view. Nah, di sini insert view. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita butuh namanya import SQL-nya Java titik SQL titik bintang. Ya, titik bintang aja. Nah, selanjutnya import Java titik util titik scanner. Oke, nah yang ini kita rubah aja ya. Nggak usah yang scanner ini. Karena saudara programnya GUI ya. Kita rubah aja jadi Java titik swing aja. Nah, kita rubah aja datanya seperti itu. Nah, swing itu untuk membuat tampilannya itu ya. Pakai J option pen itu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan buat dulu yang namanya variabel privat string SQL sama dengan insert into tabel pel aja, ini pelanggan ya. Pel ID, nama, alamat. Ini tabel barang aja ya, barang aja. Karena kita akan merubah ID, kode, nama, harga, jumlah. Oke, udah di sini saya pindah ke bawah aja ya. Karena biar jangan terlalu panjang, saya pindah ke bawah. Kalau saudara buat satu baris tapi tambahnya itu nggak ada ya. Paham maksudnya? Nah, maksudnya satu baris. Tapi kalau ingin sama dengan di depan, buat seperti itu. Karena di sini kita perbesar tulisannya, layarnya nggak mencukupi ya. Mencukupi. Nah, di sini ada value 1, 2, 3, 4. Oke, nah seperti itu SQL-nya. Itu SQL-nya ya. Privat string SQL insert. Berarti itu untuk simpan. SQL simpan. Oke, selanjutnya privat string
kode, koma nama, koma harga, koma jumlah. Ini privat in harga, koma jumlah. Nanti pas ujian saudara akan dikasih tahu ya, saudara harus buat ini. Sudah dijelaskan, saudara akan buat program apa. Oke, privat PS. Oke, dah. Berarti ini adalah deklarasi semuanya yang kita butuhkan. Nah, deklarasi yang ini SQL harus ada. Ini harus ada ya. Nah, kalau yang ini opsional pilihan, tergantung program yang saudara buat. Itu ya. Di sini kan tergantung. Nah, nanti database-nya, nama database-nya tadi minimarket ya. Nah, nama tabelnya bisa saudara baca dari sini. Ini adalah nama tabelnya. Ini adalah nama file-nya. Itu ya. Nah, di sini kita buat dulu programnya public void insert data. Public void insert data ya. Oke, dah. Nah, selanjutnya di sini baru kita buat yang namanya apa tadi? Input datanya itu ya. Nah, yang berarti ada yang pertama adalah input kodenya. Kode sama dengan J option pen titik show input dialog. Buat di sini input kode. Nah, nama sama dengan J option pen show input dialog input nama. Selanjutnya harga sama dengan senpen titik show input dialog input harga.
jumlah dengan j option pen show input dialog jumlah barang. Oke, itu dia. Itu input jumlah barang. Berarti nanti dia akan berfungsi, dia akan berbentuk seperti ini nanti. Kotak ini. Nah, di sini ada misalnya input kode misalnya ya. Nah, di sini ada tekstilnya. Ya, nanti itu hasilnya. Hasil dari program ini. Oke. Nah, selanjutnya sekarang baru kita try. Kita buat try-nya. Blok try itu gunanya agar mengatasi kesalahan, bisa menangkap kesalahan jika SQL itu nggak jalan. SQL yang kita buat ini salah ya. Nah, selanjutnya kita isi dulu koneksinya. Koneksi sama dengan setting DB. Setting DB ini ya. DB titik get koneksi DB. Itu caranya. Setting DB titik get koneksi DB. Oke. Nah, koneksi DB. Nah, di sini sebenarnya programnya itu udah kita pisah ya, satu file agar mudah dipahami, nggak panjang-panjang. Dah, tapi yang belakang yang nggak ngerjakan nanti pas ujian nggak dapat terima risiko sendiri ya. Nah, kita udah aturan ujiannya kita udah tahu. Nah, di sini baru kita buat yang namanya PS yang tadi. Di sini kan ada objek PS. Objek PS itu gunanya adalah mengirim SQL ke dalam database. Itu gunanya PS itu. Kirim SQL ke dalam database. Nanti prosesnya di dalam database. Oke, di sini kita buat PS sama dengan titik statement SQL. Nah, ini SQL isinya. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini. Ini setelah ini kita buat, setelah PS ini kita ciptakan. Nah, SQL ini mengandung parameter yang harus dikirimnya. Value-nya di sini kan masih dalam bentuk tanda tanya kan? Nah, value-nya ini harus kita isi nilainya. Ini indeksnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Berarti 4 buah. Yang keempat untuk jumlah, yang ketiga untuk harga, yang kedua untuk nama, yang ke satu untuk kode. Nah, data dari kode. Nah, di sini PS ini harus membawa. Nah, kalau kita ibaratkan truk, PS itu adalah truknya. Ya kan? Nah, tapi PS ini harus membawa yang namanya data. Data yang dibawanya itu harus sesuai tipe datanya. Nah, selanjutnya seperti ini, PS titik set string. Nah, yang pertama untuk harga, untuk kode ya. Kode di sini. Berarti yang dibawanya adalah kode. PS titik set string. Yang kedua untuk nama. PS titik set string. Yang ketiga untuk
harga ya. Yang keempat PS titik set string. Nah, yang keempat untuk jumlah. Nah, itu isinya, isi dari PST itu dia. Yang penting saudara hitung berapa tanda tanyanya, sebanyak itu juga PS titik setnya. Oke, dah. Nah, di sini kalau udah selesai, berarti dia PS itu harus mengeksekusi yang namanya SQL tadi, SQL ini. SQL ini isinya ini. Nah, lalu dieksekusinya dengan PS eksekusi update, execute update. Ya. Nah, jika dia sukses ditampilkan pesan ini. Message dialog 0. Nah, di sini ditampilkan pesan insert oke. Jika dia gagal, di sini ditampilkan pesan J option pen show message dialog 0. Di sini kita buat insert gagal tambah Oke, insert gagal ya. Nah, itu hasilnya. Jika dia gagal, insert gagal. Jika dia jalan, berarti insert oke. Itu yang pesan yang akan ditampilkan. Jangan lupa di save ya.
Oke, udah selesai. Nah, kalau programnya seperti itu, kalau nanti ujiannya seperti ini, berarti ini udah 30% ya. Kan ada 3, insert, delete, update. Berarti ini 30%. Nah, untuk menyimpan ini programnya hanya berapa baris tadi? Kalau programnya untuk program seperti ini, codingnya 31 baris. Ya kan? Nah, programnya hanya ini aja untuk update. Untuk menyimpan ya, insert itu simpan. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke insert. Pindah ke insert view. Oke, update lagi ya, update view. Nah, update view lagi. Ini untuk edit ya, sama dengan edit. Nah, ini importnya sama dengan yang tadi. Java titik SQL titik bintang. Sama aja ya importnya. Java titik swing bintang. Di sini sama dengan yang tadi, privat connection con privat string SQL sama dengan update tabel apa tadi, nama tabelnya tabel barang ya, tabel barang, set kode sama dengan koma nama sama dengan, saya pindah baris ke bawah ya, nama harga sama dengan koma jumlah sama dengan where kode sama dengan. Nah, berarti dia update berdasarkan kode. Karena nggak mungkin kalau nggak ada where-nya, nanti programnya diedit semua. Dia harus jelas yang akan diupdate-nya yang mana. String nama, udah saya dibuat. Kalau udah, sekarang kita buat fungsinya, public void update data. Kode sama dengan pen kode dialog
sign pen. Sama ya dengan yang tadi. Setting dB. Oke, udah selesai Mbak di sini. Berapa tanda tanyanya di situ? Tanda tanyanya ada 5 ya. Berarti itu harus dibuat juga 5. Cuman antara kode ini dengan kode yang di sini nanti isinya sama ya. Isinya sama. Nah, caranya nah, di sini sebenarnya bisa setting langsung ya. Cuman kita buat aja seperti program yang tadi ya. Kalau langsung seperti ini nanti
programnya jadi berserakan ya. Get kondisi DB titik preface statement gitu ya. Nah, sebenarnya programnya seperti ini juga, tapi sekarang kita buat programnya yang sama aja biar saudara tidak susah mengingatnya. Kita buat program yang sama DB. Dari sini baru con titik preface statement SQL. Nah, di sini kan dia ada lima ya. PS titik set string. Satu berarti satu untuk apa? Untuk kode. PS titik set string. Nanti pas ujian saudara copy paste aja ya. Nama. Nah, maksudnya ini bisa di copy paste kan? Nah, paste sampai 5. Nah, ini tinggal rubah menjadi 3, 4, 5. Nah, ini rubah jadi harga. Ini rubah jadi jumlah. Ini rubah jadi apa dia? Yang terakhir jadi apa? Jadi kode ya, sama dia dengan yang di atas. PS titik eksekusi update. Itu dia. Oke, jika dia benar, tampilkan pesan ini. Titik show message dialog 0 update. Oke. Get J option pen titik show message dialog 0. Nah, ini update gagal. Ya, udah sampai di situ aja program untuk update-nya. Nah, itu adalah program untuk update. Nanti pas ujian, saudara ikuti langkah-langkah itu ya. Nanti akan di print screen-kan gambarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pergi ke delete view. Nah, delete view ini, nah programnya sama dengan yang tadi ya. Di sini tambah import java titik SQL titik bintang. Import java titik SQL java ya titik swing titik bintang. Oke, di sini private connection private ps private string kode. Nah, private string SQL sama dengan delete from tabel barang where kode sama dengan nah, sekarang kita buat fungsinya. Void delete data kode sama dengan j option pen titik show
Message dialog. So input dialog ya. Input kode. Try con sama dengan setting db titik get koneksi db ps sama dengan con sql ps titik set string 1 kode ps titik eksekusi update j option pen message dialog delete oke. ch j option pen t so dialog Nah, itu aja program untuk menghapus ya. Nah, untuk menghapus programnya cuma 24 baris. Kalau kita balik ke sini jadinya 22 baris. Itu ya. Yang penting berapa tanda tanyanya, yang tanda tanya itu apa datanya gitu ya. Kita save. Berarti kita masuk ke main dulu. Masuk ke main, kita pergi ke main. Nah, main.java ini dia. Nah, perhatikan programnya, buat program seperti yang di samping. Itu ya. Nah, sini tambahkan if p sama dengan 1, insert view sama dengan new insert view. Nah, view titik insert data, else if fill sama dengan 2, p sama dengan 2, update view sama dengan new update view titik update data, else if p sama dengan 3, delete view sama dengan new delete view titik delete data. Nah, itu isinya. Isi dari mainnya ini. Itu isi mainnya ya.
Nah, kita buat dulu database-nya. Di sini ini udah jalan ya. Nanti saudara kalau memang ujiannya di sana, nanti ujiannya open book agar kalau memang ujiannya di labor ini, nanti ujiannya open laptop agar nanti nggak ada lagi masalah komputer ya. Kalau laptopnya bermasalah, itu risikonya saudara yang tanggung. Makanya diperbaiki dulu dari rumah. Oke, saudara perhatikan ke depan. Ini kita buat dulu database-nya. Nanti web servernya saudara install di komputer saudara masing-masing. Namanya apa tadi? Mini market ya. Nah, create database. Nah, di sini kita buat tabelnya, tabel barang. Ada berapa tadi? 4. Nah, go. Nah, selanjutnya di sini kita buat kode, nama, harga, jumlah. Di sini 15 misalnya. Nama 25, ini terserah, nggak ada patokannya ya. Harga misalnya 10. Di sini misalnya jumlahnya 5. Oke. Nah, ini kita jadikan primary key yang di atas. Drop. Nah, di sini kita save. Oke, udah, ini tabel barang. Udah kan? Nah, kalau udah seperti itu berarti saudara udah dapat nilainya, selesai buat database ya kan? Selesai buat database itu. Itu aja database. Nah, sekarang kita jalankan. Kita compile. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Perhatikan ke depan ya. Nah, ini dia pilihannya, input pilihan. Kalau kita tekan 1, bentar. Nah, mana dia? Nggak tampil dia. Nah, dia di belakang ya, nggak jelas dia. Sebenarnya dia di belakang. Sebenarnya ini dia ya. Cuma dia nggak tampil ke depan. Dah, input kode misalnya ini dia. Oke. Nah, input nama, misalnya pilot aja ya, pena misalnya ya. Input harga misalnya 1.500. Input jumlah 5. Oke. Nah, ini dia insert oke gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini lagi, tadi insert oke. Nah, di sini localhost php myadmin. Nah, di sini kalau kita lihat minimarket, mana dia minimarket? Lihat minimarket. Nah, kita lihat tabel barang. Nah, ini ada. Kita lihat browse. Nah, ini datanya. Masuk dia kan? Datanya. Kode. Oke, udah selesai kan? Dah. Itu dia programnya. Udah selesai.